Kenapa budaya dan tradisi zaman dulu itu banyak yang gak rasional? Yes, gak rasional. Kok bisa ada tradisi ngebunuh orang demi dewa? Kan gak rasional. Gak cuma satu bangsa doang yang begitu. Gak cuma Aztec doang, enggak. Banyak. Ada Aztec, ada Eropa, ada Mesir, ada Cina, ada Afrika. Ya kebanyakan tadi ya Cina kuno, Afrika kuno. Yang kuno-kuno lah. Apalagi tuh selain Afrika kuno, ya udah itu dulu aja dah. Kalau gue terusin terbahaya. Kita sebut aja dan lain-lain. Tapi intinya banyak. Dikit-dikit atas dengan alasan mempersembahkan untuk dewa. Ngapain? Bunuh orang. Ya begitulah orang yang hidup di zaman sebelum adanya sains. Segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat mereka akan dibilang kekuatan semesta. Contoh nih ya, kenapa di zaman Yunani kuno itu ada namanya dewa Zeus? Karena mereka itu nggak ngerti petir itu datang dari mana, bagaimana terbentuknya, tujuannya apa. Mereka nggak paham. Karena mereka nggak paham petir itu apa, akhirnya disebutlah ini dewa petir, dewa Zeus namanya. Ya itulah alasan bagaimana Zeus itu bisa lahir di pikiran orang-orang Yunani. Ya lahirnya di pikiran mereka aja, karena mereka nggak paham. Setelah sekarang peradaban udah maju, udah ada sains, ya orang udah tahu petir itu berasal dari mana, udah paham. Ya sekarang Zeus itu udah nggak relevan lagi. Masih ada orang yang nyembah Zeus, masih ada, tapi sedikit banget. Ya selain orang Yunani yang nyembah Zeus, ada juga sih orang Indonesia yang merupakan Kamboja lover. Itu nyembah Zeus juga itu. Ya kalau yang di Yunani itu kan pakai alasan ingin melestarikan budaya leluhur, ya begitulah. Meskipun gak make sense, ya lestarikan aja. Di semua peradaban begitu caranya. Lu gak paham, bilanglah semesta. Yes, begitu. Dan kalau kita ngarang nih ya, paling enak ngarang-ngarang semesta. Kenapa? Karena gak bisa dibuktiin. Kalau ngarang yang kelihatan kan susah, bisa kedibang dengan gampang. Ya udah ngarang aja yang paling enak, yang ngarang soal semesta. Harari itu bilang, kemampuan unik manusia itu adalah bisa melakukan imajinasi secara kolektif. Nah itulah yang membedakan kita dengan binatang-binatang lain, karena kita bisa melakukan imajinasi kolektif. Kalau babi nggak bisa. Babi nggak bisa ngarang-ngarang bersama nih 1000 babi ngarang bahwa ada dewa Zeus. Nggak bisa. Babi nggak bisa. Manusia bisa. Dan itulah yang membuat manusia lebih terkontrol. Dan itulah yang membuat manusia juga jadi bisa lebih maju peradabannya. Karena untuk peradaban itu bisa maju, kita itu harus lebih terkontrol. Dan manusia itu memang sejak dulu, otak manusia dalam sejarah neuroscience nih ya, sesuai omongan dari guru gua lagi-lagi Syekh Riwasan, memang manusia itu punya kecenderungan dan kebutuhan untuk melakukan imajinasi tersebut. Bahwa yang namanya otak kita itu adalah kumpulan data yang luar biasa besarnya, dan di situ ada ribuan aplikasi yang saling tumpuk gitu. Dari zaman dulu nih, misal zamannya animisme, itu kan mereka percaya semua benda ada rohnya. Mereka ngelihat pohon nih, ya kalau dia mau ngelewatin tuh pohon, dia permisi dulu. Permisi mbah. Zaman dulu di Eropa nih, zamannya Black Death ya, mereka nggak paham tuh bahwa Black Death ini merupakan wabah yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri dulu belum ada tuh. Akhirnya jawabannya apa? Jawabannya AZAB, azab. Jadi nggak beda, mau di Konoha, mau di Eropa, mau di zamannya Fir'aun, semua sama. Ya begitulah otak manusia. Otak manusia itu cenderung tidak bisa menerima jawaban seperti tidak tahu. Mereka nggak mau tuh. Jadi kalau nggak tahu ya karang-karang aja. Kalau ada sains enak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Kalau ada kebenaran yang baru, ya bilang yang baru. Ya makanya nggak heran orang itu zaman sekarang lebih rasional. Terima kasih kepada sains. Ya kurang lebih itulah yang gue pelajari berdasarkan ceramah-ceramahnya guru gue ya, Syekh Riwasan. Mengetahui bagaimana cara otak manusia itu bekerja itu menyenangkan. Itu menarik. Karena otak manusia ini merupakan otak yang membentuk peradaban. Jadi kalau kita tahu cara kerjanya itu kan luar biasa. Itu perspektif baru tuh buat kita. Tadi intro aja. What? Sekarang kita masuk ke pembahasan sesuai judul nih. Kita mau bahas suku Aztec. Kita mau bahas terkhusus ritual aneh suku Aztec. Kalau gua mau ngomong kasar pun gak ada yang tersinggung. Tidak ada peradaban dalam sejarah umat manusia yang lebih gemar melakukan ritual membunuh orang dibandingkan suku Aztec. Saya lagi nih, tidak ada di peradaban manusia yang paling gemar membunuh orang untuk ritual nih ya dibanding suku Aztec. Ini kita nyebutnya biar gampang suku Aztec aja lah. Sebenarnya di Meksiko zaman dulu itu sukunya banyak. Aztec pun musuhnya banyak, tapi biar gampang kita sebut suku Aztec aja. Posisinya itu kurang lebih ya di sekitaran Meksiko lah. Aztec ini merupakan peradaban di zaman abad 14 sampai 16. Wah, demen banget tuh dikit-dikit gorok orang. Cakepnya. Sampai akhirnya datanglah jenderal Spanyol namanya Hernán Cortés, datang dan ngebantai suku Aztec. Ya kita terima kasih nih, suku Aztec udah nggak ada. Kalau masih ada kan serem, dikit-dikit orang digorok. Gua sih ya kalau sekedar ritual mempersembahkan jembut nggak apa-apa, tapi kalau mempersembahkan nyawa lo bayangkan itu kan di mana akal sehatnya? Bang, itu kan tradisi. Tradisi jembutmu
Ini kejam bener dewa-dewanya nih. Doyan darah. Ini mitologinya Aztec ini pas dibikin mungkin shaman-shamannya lagi fly. Jadi lu ngarang aja. Pokoknya persembahkan darah manusia. Ini kita sekarang bahas kurang lebih background mitologi bangsa Aztec. Ini ribet nih. Ini perlu pelan-pelan. Jadi orang Aztec percaya bahwa mereka itu pada zamannya hidup di zaman siklus matahari kelima. Nah, setiap siklus matahari berakhir, itu mataharinya akan hancur dan manusia-manusianya pun akan hancur, akan mati semua. Jadi peradaban itu akan hilang tuh setiap siklusnya. Mereka percaya mereka sedang hidup di siklus kelima pada zaman Aztec dulu. Zaman dunia pertama itu dunia hancur oleh jaguar. Dunia kedua hancur oleh tornado. Dunia ketiga hancur oleh api. Dunia keempat hancur oleh banjir. Dunia kelima belum tahu nih, kan mereka hidup zaman dunia kelima. Belum tahu bakal hancur karena apa. Nah, di siklus kelima ini bangsa Aztec diciptakan oleh dewa yang bernama, susah nih, Quetzalcoatl. Yes. Jadi Quetzalcoatl ini menggunakan tulang-tulang manusia di zaman keempat untuk menghidupkan manusia Aztec di zaman kelima itu. Jadi tulang belulang manusia di zaman keempat, leluhurnya itu ya, dicampur dengan darahnya si Quetzalcoatl itu. Nah, kemudian ada lagi dewa lain bernama Huitzilopochtli, dewa matahari. Jadi si Huitzilopochtli ini mengorbankan dirinya untuk berubah menjadi matahari untuk menyinari, menutrisi manusia-manusia di zaman kelima. Menarik. Jadi nggak heran kalau ada tuh namanya dewa matahari karena itu beneran dewa. Asalnya itu merupakan dewa yang mengorbankan dirinya, Huitzilopochtli itu. Tapi ternyata nih di sini plot twistnya, ternyata dewa matahari ini punya saudara. Saudaranya si Huitzilopochtli ini namanya adalah Coyolxauhqui yang merupakan secara kebetulan dewa bulan. Kebetulan banget kan? Ada dewa matahari, ada dewa bulan. Yes. Dan kebetulan si dewa bulan ini sangat tidak suka dengan saudaranya, si Huitzilopochtli alias dewa matahari tadi. Jadi setiap datangnya bulan, datangnya malam, si dewi bulan ini dewi nih ya, bukan dewa. Tadi kan dewa matahari, ini dewi bulan. Setiap datangnya malam, dewi bulan akan berantem dengan dewa matahari. Kalau dewa matahari menang, maka hari esok akan datang lagi. Kalau sampai dewa matahari kalah, maka hari esok akan tiada. Kiamat. Hancurlah peradaban siklus kelima. Begitu teorinya. Ya ini kan curang juga ya. Ini kan dewa matahari pasti akan menang terus berantemnya karena hari esok pasti akan ada. Nah, masalahnya si Huitzilopochtli ini dewa matahari itu butuh bantuan manusia untuk memenangkan pertarungan setiap malam dengan dewi bulan. Yes, dia butuh bantuan manusia. Lewat apa? Lewat pengorbanan manusia. Itu kenapa suku Aztec sangat demen ngegorok orang. Tujuannya sebenarnya baik, mana gendeng aja. Tujuannya agar dunia tidak kiamat, begitu. Ya sebenarnya background mitologi Aztec ini banyak versi, tapi kurang lebih inti poinnya adalah manusia ini berhutang darah kepada dewa, karena kan dewa ini membuat manusia dengan darahnya. Dan intinya lagi dewa matahari ini butuh pengorbanan manusia untuk tetap melanjutkan peradaban. Dan intinya lagi pengorbanan yang terbaik untuk dewa adalah pengorbanan nyawa manusia. Jadi kalau lu tanya kenapa nggak ngorbanin semut, kenapa nggak ngorbanin jangkrik, bisa, nggak sebagus ngorbanin nyawa manusia. Nah, cara ngorbanin manusianya itu nggak cuma digorok doang ya. Kalau kita nonton di film itu kan orang digorok terus dikorek dadanya, jantungnya diambil. Ya itu ada, tapi nggak semuanya begitu. Ada juga yang ditenggelemin, ada yang dicekek, ada yang dibiarin kelaparan, ada yang didorong sampai jatuh, ada yang dibakar. Ya pokoknya macam-macam lah, gendeng lah. Tergantung masalahnya. Beda masalah, beda ritual. Kalau lagi kekeringan, cara bunuh orangnya beda dengan saat lo lagi kebanjiran. Beda. Lagi kebanjiran bunuh orangnya begini, lagi kekeringan bunuh orangnya begitu. Pada gendeng-gendeng emang. Dan korbannya itu nggak cuman suku lain doang, nggak cuman suku lain tahanan perang, nggak cuman itu, tapi juga ada masyarakat Aztec biasa. Dan gendengnya lagi banyak masyarakat Aztec juga yang sebenarnya ya happy juga kalau dia dikorbanin, karena dia kan dikorbankan untuk dewa gitu loh. Dan kalau dia dikorbankan, dia akan segera bertemu dengan dewa. Ini kan merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. It's an honor. Ada pejabat juga, macam-macam. Ada orang biasa, tahanan perang, dewa. Tergantung dewa nih ya. Beda dewa, beda kesukaan. Kalau dewa hujan sukanya anak kecil, dewa pedo kali. Ada juga dewanya yang mau perempuan. Ya tergantung imajinasi si shaman aja lah. Ya bangsa-bangsa di Amerika ini emang barbar gitu. Barbar dan gendeng. Dan lebih gendengnya lagi nih ya, untuk menyenangkan para dewa, mereka itu antar suku sering mengadakan peperangan yang diatur. Jadi peperangan emang diatur, ditentuin lokasinya di mana, ditentuin jumlah pasukannya berapa. Tujuannya apa? Tujuannya nanti yang kalah dijadikan tahanan perang, disembahkan untuk dewa. Ini kan lucu juga gitu. Ya mungkin mereka pikir daripada semua suku mati, mending kita perang-perangan aja. Suku yang kalah ya mati, suku yang menang kan selamat. Daripada mati barengan, mendingan mati sendiri-sendiri kan. Ya mungkin begitu ya. Mereka itu mati demi melanjutkan hari esok. Sungguh-sungguh terhormat.
Kalau kita hormat ke dewa, barulah kita akan selamat. Apa? Butuh air? Sembahkan nyawa manusia kepada dewa air. Butuh apa? Butuh panen raya? Butuh apa? Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan lu apa? Sesuaikan dewanya. Kalau kita nggak ngasih persembahan, ya dewa akan marah, peradaban akan hancur. Jadi saat dulu Jenderal Spanyol Hernan Cortes itu datang ke Meksiko, itu orang-orang Aztec berpikir bahwa ini kenapa dewa marah? Kok dewa mengirimkan Hernan Cortes? Kok dewa mengirimkan orang asing, alien nih, datang pakai senapan? Ini pasti kan pertanda dewa marah. Mereka berpikir begitu. Makanya sejak kedatangan Hernan Cortes, itu ritual pengorbanan manusia di suku Aztec meningkat drastis karena mereka berpikir bahwa ini merupakan azab dari dewa. Mereka berpikirnya begitu. Semakin mereka dihajar sama si Cortes, makin mereka banyakin pengorbanannya. Ya akhirnya apa? Akhirnya Cortes ketawa-tawa. Mereka ngelawan musuh yang musuhnya itu self-sabotage. Jadi semakin dibunuh, semakin mereka ngurangin nyawanya sendiri. Ini gila ini. Jadi Cortes datang bawa senapan, Aztec datang bawa mantra. Ya caranya Cortes ngelawan Aztec ini beragam ya. Cortes juga melakukan aliansi dengan suku-suku yang benci Aztec. Banyak. Tapi ya faktor utama kenapa Cortes bisa ngalahin Aztec ya karena dia bawa senapan. Yang sebelah bawa mantra. Ya gimana bawa mantra sama tombak doang? Ya lu bayangin. Ya kalau mantra itu beneran ada, itu menir Belanda udah kalah sama dukun-dukun di Konoha. Coba lihat, ada nggak menir Belanda yang mati sama dukun Konoha? Kalau ada udah geger tuh dunia sains. Karena emang nggak ada tuh mantra-mantra, mana ada. Yang baca mantra nih ya tuh suku-suku di Afrika kalah juga sama senapan-senapan menir. Konoha baca mantra kalah. Afrika tuh baca sihir-sihiran kalah. Aztec main dewa-dewaan kalah juga. Oh iya, Cortes juga beruntung sih. Suku Aztec itu banyak yang kena wabah cacar. Ya karena kedatangan orang asing nih ya, orang Eropa, mereka kena cacar karena mereka belum develop imunnya. Masalahnya pas mereka kena cacar, ya lagi-lagi seperti orang Eropa zaman Black Death, mereka bilang ini azab dari dewa, bukan mereka cari penyebabnya, malah mereka makin banyakin ritual pengorbanannya. Tidak semua orang Aztec itu bahagia menjadi sesembahan. Tidak semua, ada juga yang sebenarnya nggak suka sama ritual-ritual gendeng ini. Tapi kan mereka juga nggak berani ngomong ya, karena itu kan melawan common sense. Jadi mereka banyak yang memilih diam. Jadi nggak semua orang Aztec itu nggak rasional. Ada juga yang rasional. Ada yang berpikir bahwa ini kayaknya nggak bener nih. Tapi kalau gua ngomong jadi masalah, ya udah diam aja dah, kunci mulut. Ya sampai zaman sekarang kan orang banyak yang begitu. Banyak yang berpikir bahwa kok ini nggak rasional ya, tapi ya udah deh, lanjutin aja. Dan saat lu akan dikorbankan nih ya, lu akan dibekali dengan pesan untuk dewa. Jadi para syaman-syaman ini kalau dia mau kirim pesan buat dewa, mereka akan nitip pesan lewat orang yang mau dikorbanin. Bro, nanti titip pesan ya ke si bos. Bilang nih, kekeringan, kirim hujan dong. Oke, nanti aneh sampein ke si bos. Ya inilah circle of life-nya orang-orang Aztec, mengorbankan dan dikorbankan. Ya nggak apa-apalah dikorbankan. Toh kan saat lo dikorbankan, lo akan menuju keabadian bersama dewa lo kan. Itu kan budaya mereka, itu kan tradisi mereka. Hargai bang. Bayangkan kalau budaya dan tradisi lo ditertawakan seperti itu. Ya kalau gue sih ya, kalau tradisi budaya gue ditertawakan ya gue sih ya biasa-biasa aja. Ngapain gue marah? Bikin ribet gue aja, buang-buang waktu gue aja. Nggak perlu sewot. Lagi ini pun kita bukan mentertawakan, kita ini mempelajari fenomena orang-orang zaman dulu. Kita jadikan pelajaran. Kita kan juga mempelajari fenomena bagaimana otak manusia membentuk sebuah peradaban. Lewat apa? Lewat imajinasi kolektif. Itu membentuk peradaban sampai sekarang. Ini kita studi kasus. Video kemarin tuh yang bahas Jepang, ada orang bilang, kan gue bahas samurai gay itu. Ada yang bilang kalau di Konoha juga ada tuh kesenian gay pedo begitu. Ya kalau ada orang bule mau ketawain itu ya ketawain aja. Apa urusan gua, gak bakal gue sewot. Kelakuan yang merugikan orang lain layak ditertawakan sebagai pelajaran. Kalau ada samurai gay bodo amat. Samurai queer, samurai bisex, samurai straight bodo amat. Tapi kalau dia pedo, itu kan sakit jiwa. Ya lagi-lagi gue mah gak peduli ada orang gay, ada orang bagaimana, ada orang queer. Gue gak peduli. Gue gak seperti beberapa orang di Konoha yang kalau ada ngelihat gay dikit bawaannya pengen kamikaze. Gue gak begitu. Tapi lagi-lagi kalau dia pedo, itu kita harus turun tangan juga tuh. Ya karena gue gak berani ngelawan pedo beneran nih. Gue ngelawannya kemarin tuh pedo-pedo samurai gay aja lah beraninya. Orangnya udah mati soalnya. Nah kalau sekarang ini juga bermasalah nih. Suku Aztec ini kan ritualnya itu mengorbankan nyawa orang lain. Itu kan gendeng juga itu. Kalau lu mau nyembah dewa pohon kesemek, bodo amat, bukan urusan gua. Lu mau nyembah jin penunggu bool, bodo amat, bukan urusan gua. Gua gak akan terganggu.
Tapi kalau lu ritual jadi dukun cabul itu kan kacau itu. Kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Jangan terlalu jadi SJW tradisi lah. Terlalu mengglorifikasi kata-kata budaya and tradisi. Kalau tradisi lu goblok, ya buang aja ke laut. Tradisi itu nggak sakral, nggak penting. Kalau penting lanjutkan, kalau nggak penting ya ntar juga mati sendiri. Ya udah, cukup sekian sih videonya. Mau iklan apaan ya? Bingung gue nih. Nggak kepikiran. Oke deh, kita iklan Johnny Cream aja, Johnny Cream. Nih ya, kalau misalnya jembut lu, batang lu, Johnny lo itu bau, itu bukan karena di Johnny lo ada jin penunggu bool, bukan. Kita harus rasional. Kenapa jembut batang Johnny lo itu bisa bau? Itu karena ada bakteri, bukan karena mistis, bukan. Nah, kalau kita mau rasional, cara menghilangkan bau itu dengan mematikan bakterinya. Johnny Cream. Ini udah gua uji 99% ampuh membasmi bakteri penyebab bau di Johnny. Yes, terima kasih sains sudah menghadirkan Johnny Cream. Ini holy grail ini. Ya udah, next kita bahas apa lagi nih? Ya pokoknya skrip-skrip yang membahas tentang ya rasionalisme, feodalisme, kita belajar studi kasus begitulah. Ini kan gue sembari belajar juga, belajar dengan bikin skrip, belajar juga dengan sembari menonton share you gitu ya. Ya sekalian nyari AdSense juga lah, lagi pengen beli rumah baru nih. Ya, oke, thank you.